Terima kasih kepada panjenengan semua, Pak RT, Pak RW yang hadir di sini, dan sebelumnya kepada Bapak Kepala BPN Kota Malang atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Babinsa Kelurahan Bandung Rejosari, Bapak Babinmas, Bapak Ketua RT Kelurahan Bandung Rejosari yang hadir di sini, dan juga Ketua RW 1 sampai dengan RW 13 Kelurahan Bandung Rejosari. Puji syukur alhamdulillah di seluruh Indonesia. Jadi yang kami tekankan bahwa PTSR itu bukannya programnya Kelurahan Pertanahan Kota Malang, tapi ini program nasional yang harus disukseskan oleh semua institusi yang terkait di situ. Makanya pada malam ini ada Pak Jaksa, ada polisi, mohon maaf Pak Badu juga hadir di tengah-tengah kita, Pak Bada, untuk memberikan kepastian hukum kepada rakyat, pada pengguna yang bersangkutan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta ekonomi negara. Jadi ada, setelah masyarakat itu memiliki sertifikat, diharapkan bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Dan mungkin kalau selama ini masyarakat di dalam melakukan kegiatan usaha terbentur kepada yang namanya jaminan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu itu sudah punya sertifikat, Bapak Ibu bisa mengakses ke sumber-sumber pembiayaan. Jadi intinya sesuatu PTSR tidak dapat tujuan bukti kepemilikan yang berupa bukti tertulis maupun berbuat lain yang dapat dipercaya. Pembuktian hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan, melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik dan berdasarkan ini yang mengubah PTSR yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan bukti penguasaan fisik. Kenapa kita ini? Ini dalam rangka mempermudah masyarakat. Karena apa? Di dalam PTSR itu konflik pertanahan bisa jadi konflik tanah antar tetangga dengan tetangga, konflik dengan saudara, konflik dengan perusahaan. Maka kemudian negara untuk mencegah supaya tidak terus-menerus terjadi konflik tanah, maka diadakan PTSR. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab konflik tanah, wilayah perkara tanah? Yang menjadi persoalan dan itu yang diciptakan sekali menjadi persoalan. Supaya lebih dari itu kira-kira berapa tahun persoalan? Kira-kira begitu. Begini Bu Bapak, kenapa sih kita harus pemerintah sebenarnya ini adalah kewajiban pemerintah yang kemudian dibebankan kepada Kementerian Antira atau BPN untuk mendaftar tanah yang belum terdaftar, balik nama orang dulu, terus kemudian balik nama terhadap sertifikat yang sudah pernah terbit tidak masuk, kemudian waris pembagian yang sudah pernah terbit sertifikat tidak masuk. Ini harapannya Pak untuk melakukan pendataan dengan cara yang cepat. Harapannya apa? Segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Umpama dulu sertifikat dan kami. Terus kemudian sengketa yang segera ada kepastian hukum bahwa batas-batasnya sudah jelas, secara yuridis sudah jelas. Terus peran polisi apa dalam PTSR ini? Saja tidak berani, karena semua adalah kewenangan dari kejaksaan, kewenangan dari rekan-rekan ATR BPN, sing memeriksa secara yuridis juga BPN, yang melakukan pengukuran juga BPN, yang kemudian melakukan pengumuman BPN, yang mencetak sertifikatnya juga BPN. Apa berani polisi? Beberapa wilayah terjadi persoalan berkaitan dengan pendaftaran tanah, baik ini yang dilakukan secara sporadis atau yang dilakukan secara PTSR.
Yang pertama, terjadinya persoalan adanya dugaan pemalsuan berkaitan dengan perolehan tanah. Selain yang tadi dijelaskan oleh dari BPN bahwa selain pamong ada juga cara orang mendapatkan hak atas tanah. Yang pertama jual beli, yang kedua adalah waris, kira-kira pewarisnya kayak gitu di dalam. Yang ketiga adalah hibah. Ini yang lazim. Jadi di situ ada akta, sedangkan di PTSL kalau tidak ada tiga ini pun ada kwitansi ada kwitansi buku ini kapan itu masih bisa diterima sepanjang ada pernyataan bahwa itu diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang sah. Saya berpesan jangan sampai ada pemalsuan. Contohnya begini, tanah ini awalnya adalah tanah milik pewaris A, kemudian karena ada PTSL kemudian didaftarkan supaya cepat, kemudian dibagi waris sekalian sudah lah, tetapi kemudian ada surat keterangan waris yang kemudian salah satu ahli warisnya ditinggalkan tanpa sepengetahuannya. Contohnya di sini ada 3 orang anak dari keturunan si A dan si B, salah satunya pergi ke Kalimantan bekerja. Kemudian saat ini ada program PTSL, sampai cepetnya di Bangkita, Wongsin, Teko Kalimantan, Teko, terus ya dibaca ahli warisnya 2 orang. Ini akan menjadi persoalan. Intinya bahwa jujur saja. Kasih itu singkatan apa sih? Kalau nggak salah asal, jujur, dikasih, kok jujur itu pokoknya. Karena apa? Nanti pada saat proses penerbitan ini ternyata menggunakan surat palsu atau surat yang tidak dibenarkan atau surat yang kemudian menimbulkan persoalan, ini akan ada implikasi gugatan hukum, bisa jadi masuk pidana, bisa jadi sertifikat yang sudah terbit ini dilakukan gugatan PT untuk dibatalkan. Yang pertama ini, yang pertama adalah potensi adanya konflik jika terjadi pemalsuan berkaitan dengan persyaratan yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat. Waktunya cepat ya, karena apa? Nanti yang koreksi itu beda dengan yang proses sporadis. Bagaimana dalam waktu 2 bulan harus terbit setelah terdaftarkan ya, pengumumannya dipersingkat dan segala macam, bahkan berkaitan dengan BPHTP. Pak, ini kan untuk persyaratannya harus bayar pajak di pajak BPHTP di Bapenda, harus bayar SSP di kantor pelayanan pajak Pratama. Ini pun tetap bisa dicetak kalau belum bayar, namanya pajak terhutang. Jadi sertifikat terhutang itu itu dijamin, dihutang neuraiso, hidrolaiso. Jadi bisa dijual atau bisa dijaminkan jika sudah dilunasi. Tapi sertifikatnya terbit sudah ada kepastian. Jadi yang pertama, potensi konflik yang nanti berhadapan dengan aparat penegak hukum adalah jika adanya pemalsuan. Yang kedua, tadi disampaikan berkaitan dengan biaya. Memang di dalam SKB 3 Menteri itu ditetapkan 150 per bidang. Itu di lapangan multi kosong Pak bidang sih 200 meter di padane Pak Bokong sing tanahnya 20 meter loh. Ini kan jadi persoalan karena ada diatur. Tetapi kembali lagi, kalau kemudian terjadi persoalan pungli ya, pungutan liar yang dilakukan oleh siapapun, maka pemerintah Kota Malang punya satu pungli dan pengaduan berkaitan dengan hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Pengaduan berkaitan dengan pungli atau kelebihan, yang dimaksud pungli itu kan memungut sesuatu yang tidak diatur atau memungut lebih dari yang ditentukan. Ini namanya adalah pungli. Ini yang menjadi persoalan pada saat terjadi pendaftaran PTSL ini. Maka saran saya, terutama nanti Koja ini harus benar-benar hati-hati, jangan sampai nanti Koja ini dimanfaatkan orang, jangan sampai ada calon tugas itu aneh sama dengan kalau itu gampang. Kita tidak tahu dia menerima kuasa saja, karena dasarnya adalah kuasa. Contohnya bapak ini tanahnya mobil, terus mari monolis untuk sepuluh, terus dari salah-salah sebut tadi tiba-tiba saya datang, Pak ini mau ada tanah tak, Pak ini ya kasih kuasa kepada saya, bayar sekian. Ini namanya dimanfaatkan. Tolong benar-benar nanti rekan-rekan dari Koja diklarifikasi per pemilik tanah. Pak, bagaimana kalau tanah ada di Bandung Rejosari tetapi pemiliknya ada di luar kota? Ini tidak apa-apa didatangkan saja.
Ini sudah ada 31 itu satu RT. Jadi nanti biar bahan acuan karena nanti ditanyakan ya ditanya kira-kira betul nama kota berapa. Enggak nota. Kalau RW 02 13 RT mungkin nanti Pak RW yang nota, Pak RW sendiri dari 02 kurang lebih 30 kan. Dan juga terkait dengan biaya, tadi saya sangat setuju sekali. Sebenarnya tadi sudah menjadi unek-unek saya, karena seorang RT itu sangat peka sekali. Karena RT daftar dari RT kalau terlalu daftar dari fitnah. RT itu tempatnya fitnah, ya. Jadi saya minta keterbukaan. Kalau memang 150, saya yakin warga itu legowo, karena kita ini hidup di tanah Jawa, ya. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak harus pasti ada dasar. Kalau tanpa dasar, nanti itu tidak sah. Jadi beliau dari saya kembali lagi dari bapak-bapak, semua kembali kepada dasar.